Agak sulit mengetahui gejala atau ciri-ciri seseorang yang tidak subur. Bisa jadi faktornya adalah salah satu pasangan atau mungkin faktor kombinasi dari kedua pasangan tersebut. Halo semua, salam sehat sahabat Premier. Kembali lagi dengan saya Dr. Ani. Kita bertemu dalam program Prime News Rumah Sakit Premier Jatinegara. Prime News Rumah Sakit Premier Jatinegara merupakan informasi terkini yang terupdate dari dalam Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kemandulan merupakan istilah yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan anak atau keturunan. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut dengan infertilitas atau ketidaksuburan. Lalu, apakah penyebab kemandulan pada pria dan wanita itu berbeda? Mari simak penjelasan Dr. I Putu Gede, KIK SPOG Konsultan berikut ini. Istilah kemandulan itu biasanya mengacu pada istilah yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan anak atau keturunan. Infertilitas ini merupakan kondisi yang umum ditemukan dan dapat disebabkan baik oleh faktor dari si perempuan dan juga bisa dari faktor laki-lakinya atau juga dari kedua-duanya. Seseorang dikatakan memiliki masalah ketidaksuburan atau subfertilitas. Nah, ketika suatu pasangan itu gagal untuk mendapatkan kehamilan, sekurang-kurangnya dalam waktu 12 bulan setelah mereka menikah. Dan tentu saja pasangan tersebut melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menghindari untuk mendapatkan hamil atau menggunakan kontrasepsi. Ada juga yang sudah pernah berhasil hamil, berhasil punya anak, tapi kemudian mengalami kesulitan untuk yang kehamilan berikutnya. Nah, yang seperti ini dikatakan mengalami kondisi infertilitas sekunder. Agak sulit mengetahui gejala atau ciri-ciri seseorang yang tidak subur. Nah, setelah pasangan tersebut menikah, melakukan hubungan seksual secara teratur selama setahun tanpa menggunakan kontrasepsi, tidak menghindari kehamilan, dan tetap tidak berhasil juga untuk hamil, maka barulah perlu dilakukan investigasi. Bisa jadi faktornya adalah salah satu pasangan atau mungkin faktor kombinasi dari kedua pasangan tersebut. Mengingat faktor risiko dan penyebab gangguan ketidaksuburan ini cukup kompleks, banyak faktor yang bisa terlibat di dalamnya, maka dianjurkan pasien yang mengalami gangguan ini agar melakukan konsultasi dengan baik, karena seringkali memang membutuhkan upaya yang lebih besar dan kesabaran untuk menjalani pemeriksaan. Karena faktor penyebab yang sangat rumit itu, sebaiknya pasangan bekerja sama dengan baik bersama dokter untuk mencari upaya agar masalah yang dihadapi bisa ditemukan solusinya. Jangan terus menunda-nunda melakukan pemeriksaan bila ada masalah, karena ada batas usia kesuburan yang optimal bagi seseorang ya, apalagi untuk perempuan. Konsultasikan masalah Anda ke dokter untuk mendapatkan saran-saran lanjutan. Apabila sahabat Premier memiliki keluhan mengenai kesuburan, jangan menunda-nunda untuk dilakukannya pemeriksaan dengan dokter untuk mendapatkan saran-saran lanjutan. Rumah Sakit Premier Jatinegara memiliki dokter yang kompeten untuk menangani masalah kesuburan Anda. Stay tune di program Prime News Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sampai jumpa minggu depan.